Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani Tri Rahmawati dari kelas 10 AKL 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih presentasi yang efektif itu. Sebelum masuk ke materi, saya akan sedikit menjelaskan tentang presentasi. Presentasi merupakan salah satu bagian dari aktivitas berkomunikasi yang bertujuan memperkenalkan sesuatu kepada orang lain. Presentasi yang dianggap efektif tidak hanya mampu menarik perhatian audien, namun juga dapat menggerakkan audien untuk melakukan sesuatu hal. Agar presentasi menjadi efektif, perlu menggunakan teknik presentasi. Teknik presentasi yang pertama yaitu penyusunan slide. Halaman pada perangkat lunak penyaji presentasi umumnya disebut slide. Slide digunakan sebagai alat yang memudahkan audien memahami apa yang disampaikan oleh presenter. Karena peranannya dalam penyusunan slide harus memperhatikan fokus dan kesesuaian dengan yang disampaikan oleh presenter, sehingga mampu menarik perhatian audien. Slide yang efektif tidak hanya dapat mampu menarik perhatian audien, tetapi juga pula dapat menentukan apakah audien akan tergerak melakukan sesuatu yang diinginkan oleh presenter. Oke, pada teknik yang pertama ini, maksudnya adalah ketika kita menyusun slide pada penyaji presentasi, kita harus memperhatikan slide yang sedang kita buat. Apakah slide yang kita buat itu dapat menentukan audien tergerak melakukan sesuatu, apakah hanya audien tertarik pada presentasi yang sedang kita sajikan. 3 unsur yang mempengaruhi ketertarikan pemirsa atau audien. Yang pertama adalah etikal, terkait dengan sosok presenter dan pemirsa, antara lain karakter, kredibilitas, latar belakang, dan reputasi. Ketika kita sedang menyajikan presentasi di depan audien, kita memerlukan sebuah etika agar audien nyaman ketika kita mempresentasikan sesuatu, bukan hanya tertarik pada presentasi yang sedang kita sajikan. Yang kedua, logikal, terkait dengan fakta dan data. Apa yang disampaikan memiliki fakta yang diperkuat dengan data, maka tidak ada alasan bagi orang lain menyanggah apa yang kita sampaikan. Maksudnya, ketika kita menyajikan presentasi yang disertai dengan fakta dan data yang telah kita kumpulkan pada sebelum presentasi, itu akan menjadi sesuatu yang kuat. Jadi, para audien tidak perlu memakan waktunya mempertanyakan apa yang sedang kita presentasikan. Emosional, terkait dengan memberikan sentuhan emosi pada pemirsa sehingga tertarik dengan apa yang disampaikan. Kata-kata yang keluar dari mulut akan berbicara pada pikiran, namun emosi yang ada pada slide akan berbicara pada hati audien. Selain emosi yang kita berikan pada saat kita presentasi, emosi pada slide juga sangat berpengaruh kepada audien ketika kita sedang melakukan presentasi. Hal lain yang harus diperhatikan. 1. Pesan. Fokus pada satu ide. Tidaklah menjadi berkesan apabila menonton film yang menggabungkan semua genre, contohnya komedi, horor, dan aksi. Ketika kita menyampaikan presentasi, kita hanya fokus pada satu masalah, jangan membahas masalah yang lain. Mengapa sih kok penting sekali? Presentasi yang dianggap tidak penting oleh pemirsa tidak akan diperhatikan karena tidak diperhatikan, maka itu akan membuang-buang waktu saja. Bagaimana hal tersebut memecahkan masalah? Meskipun pesan yang disampaikan jelas dan fokus serta dinilai penting oleh pemirsa, namun hal itu tidak dapat memecahkan suatu masalah, maka hal itu tidak akan menggerakkan audien melakukan apapun. Meskipun kita sedang membahas masalah, tapi jika kita tidak membahas masalah yang berkaitan dengan presentasi yang sedang kita jelaskan, maka itu tidak akan membuat audien tergerak untuk melakukan sesuatu. 2. Presentasi itu sama dengan cerita. Yang pertama, dokumen Word merupakan kumpulan teks yang memiliki keterbatasan untuk menggambarkan emosi. Karena pada Word, kita hanya disajikan tulisan saja. Tidak seperti pada presentasi pada PowerPoint yang bisa menggerakkan slide, menggerakkan tulisan sehingga menjadi ketertarikan sendiri terhadap audien.
2. Cerita yang baik tentunya harus mengalir. Sama seperti presentasi, buatlah alur cerita terlebih dahulu menggunakan slide sorter sehingga apa yang Anda presentasikan mengalir atau berurutan. Karena jika kita sedang membicarakan sesuatu tetapi tidak berurutan, itu juga tidak akan memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, setelah menyusun alur cerita menggunakan slide sorter, kemudian tentukan apakah Anda akan menggunakan gambar atau media dengar pandang lain pada setiap slide. Gambar yang dipilih tentunya harus disesuaikan dengan apa yang disampaikan pada slide itu. Contohnya, ketika kita sedang membicarakan kenaikan harga BBM, tetapi kita menambahkan foto makanan pada presentasi itu kan tidak akan nyambung ya. Jadi tidak akan membuat audien paham dengan apa yang kita presentasikan. Oleh karena itu, masukkan gambar-gambar yang berhubungan saja dengan apa yang sedang kita presentasikan. Ketika kita membuat sebuah presentasi, kita harus membuat sederhana, bukan seadanya. Buatlah slide sederhana, namun tidak semaunya. Sederhana, namun bisa dinikmati dan dipahami oleh orang lain. Contohnya pada Google, ketika kita membuka Google, hal pertama yang kita temukan adalah penelusuran. Karena itu, seseorang akan langsung menuju pada hal yang sedang kita cari, bukan berbelit-belit. Jadi itu tidak akan memakan waktu yang lama atau tidak akan membuang waktu. Hindari text oriented. Yang pertama, tidak perlu ada presentasi ketika dokumen dapat dikirim lewat email. Ketika kita sudah mengirim dokumen lewat email kepada para audien atau pemirsa, kita tidak perlu melakukan presentasi lagi, karena itu hanya akan membuang waktu audien. Yang kedua, slide yang berisi teks akan membuat bosan pemirsa dan menghilangkan ketertarikan mereka. Pada saat kita melakukan presentasi, kita juga harus menambahkan sebuah gambar pada slide tersebut agar bisa menarik perhatian audien dan tidak membuat audien merasa bosan. Yang kelima, visual dan verbal. Apa sih maksudnya visual dan verbal? Dengan visualisasi, audien lebih lama mengingatnya, namun tentu hal ini berbeda dengan seseorang yang kemampuan mengingatnya bukan visual, melainkan verbal. Selain kita menambahkan tulisan yang menarik pada presentasi, kita juga perlu menambahkan visual atau gambar, karena hal itu juga yang akan menunjang ketertarikan dan pemahaman audien. Dengan menambahkan warna lain pada kalimat yang penting, itu juga membantu para audien untuk paham. Noise. 1. Jangan pamerkan semua gambar yang Anda miliki, tetapi masukkan apa yang memang dibutuhkan. Pada laptop atau PC yang kita gunakan untuk membuat presentasi, tentunya bukan hanya gambar yang kita butuhkan saja ya, tentu banyak gambar-gambar yang kita punya, tetapi jangan masukkan semua gambar yang kalian punya untuk dibuat presentasi, karena itu hanya akan membuat ketertarikan sang audien hilang dan juga membuat sebuah ketidaknyambungan ya ketika kita melakukan presentasi namun gambarnya itu terlalu banyak. Hindari menggunakan gambar yang mengalihkan fokus. Yang seperti yang sudah saya jelaskan pada awal tadi, gunakan gambar yang masuk atau berhubungan dengan presentasi yang kita presentasikan sekarang, karena itu juga akan menambah ketertarikan dan pemahaman audien. Unsur emosi. Unsur ini dapat dilihat dari gambar atau pada penulisan pada PowerPoint. Jadi gambar yang kita pasang pada presentasi bukan hanya menambah ketertarikan, namun juga unsur ini menambah unsur emosi pada audien. Oke, terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini. Semoga hari Anda bisa lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.